supaya tidak merugi, maka Allah berikan kuncinya. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kalau kita lagi turun iman kita kan nggak tahu kalau turun, caranya adalah Allah berikan tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, saling mengingatkan itu. Yang bisa melihat itu rekan kita, misalnya jamaah kok terus gak jamaah nanti, ini cara mengingatkan. Mengkapitalisasi kebaikan itu maknanya adalah menambah jumlah kebaikan kita. Kalau dengan bertambahnya kebaikan kita, harapannya adalah keburukan kita menurun. Mengapa? Karena nanti di akhirat itu Allah Subhanahu wa taala itu mengukur itu dengan timbangan. Ya, dengan timbangan. Artinya mengukur itu dengan kuantitasnya. Makanya di dalam surat Al-Qari'ah itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, fa amma man saqulat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa amma man khaffat mawazinu fa amma man saqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatin radiyah wa amma man saqulat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa amma man saqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Kalau seseorang itu dia dalam keadaan berat timbangannya, maka orang itu berada pada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Berarti kan timbangannya jadi timbangan itu berarti banyak, berkualitas, itu timbangan. Sebaliknya, wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Kalau kemudian kebaikannya itu sedikit, ringan, berarti kan nilai keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya. Maka fa ummuhu hawiyah, tempatnya di neraka hawa. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita itu oleh Allah Subhanahu wa taala itu diperintahkan untuk selalu melihat-lihat. Ada seorang imam itu bertanya begini, apakah rekreasi itu ada dalilnya? Rekreasi itu kan menggunakan berbiaya, ya. Mau nggak mau berbiaya, makan waktu, makan waktu. Apakah rekreasi itu ada dalilnya? Pertanyaan seperti ini pertanyaan yang memang harus kita jawab, harus kita jelaskan. Karena kebiasaan kita itu kalau sudah penat kan ingin rekreasi ya. Kalau sudah penat, kalau sudah jenuh, ingin healing, ingin jalan-jalan ya. Ingin jalan-jalan. Masjid Al-Kahfi ini juga sering jalan-jalan. Tapi biasanya sambil baksos, sambil menikmati indahnya dunia. Nah, Bapak Ibu, di dalam Al-Quran itu ada satu ayat, ada salah satu ayat yang menarik untuk kita baca, yaitu surat Al-Mulk ayat 15. Ini menarik untuk kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwallazi ja'ala lakumul
ardu dalulan famsu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilaihin nusur. Surat Al-Mulk, surat yang ke-67, juz 29 awal, ya, juz 29 awal dari juz 29. Al-Mulk ayat 15. Huwallazi, ayat 15 ya. Huwallazi ja'ala lakumul arda dalulan famsu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilaihin nusur. Masyaallah muslimin, ayat ini menarik ya, menarik untuk kita bahas pagi ini. Kaitannya dengan hiburan yang kita biasa nikmati, yakni jalan-jalan, safar, jalan-jalan dalam rangka untuk ya mencari suasana baru, mencari suasana baru. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Huwallazi ja'ala lakumul arda dalulan." Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagimu. Famsu fi manakibiha, maka berjalanlah di segala penjurunya, di segenap lekukan-lekukan bumi itu. Wa kulu min rizqi, wa kulu min rizqi, dan makanlah sebagian dari rizkinya. Wa ilaihin nusur, dan hanya kepadanya, tutupan ayat ini menarik, dan hanya kepadanya kamu kembali setelah dibangkitkan. Wa ilaihin nusur. Seperti kita tidur itu ya. Doa tidur itu kan salah satunya itu. Ya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Setelah kita seolah-olah mati, kemudian kita dikembalikan seperti semula, dan itu kita syukuri. Masyaallah di sini Allah itu menjadikan bumi ini mudah kita jelajahi, ya, mudah kita jelajahi. Allah jadikan bumi ini sebagai hamparan. Maksudnya itu adalah bumi yang bulat. Sudah on. Allah jadikan bumi ini sebagai hamparan. Bumi ini bulat. Tapi ada yang ngeyel bumi itu datar. Ya nggak apa-apa. Sama-sama punya Allah. Di dalam Al-Quran itu Allah jadikan Ja'ala itu dijadikan oleh Allah hamparan, ya, hamparan itu ya kayak gelaran, mendatar. Itu yang dijadikan dalil bahwa bumi itu datar. Kalau bumi itu datar berarti ada baliknya, ada ujungnya. Tapi kalau Bapak Ibu pirsani, kira-kira kalau kita berjalan ke timur terus kira-kira ada ujungnya nggak? Ada? Nggak ada, punya balik lagi. Itu pertanda bumi itu makanya ayatnya itu Ja'ala, ya, Ja'ala. Alladzi ja'ala lakumul arda firashan was samaa'a binaa. Allah jadikan bumi itu hamparan dan langit itu menjadi atap. Seolah jadikan itu gak asli seperti itu, tapi Allah yang menjadikan. Kita bisa merasakan kalau lagi pusing,
terlihat bumi hamparan atau koyok hujan? Koyok hujan. Karena memang salah satu nikmat yang Allah berikan, bumi itu mudah dilalui, bumi itu hamparan, sedikit dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala pada diri kita, pusing tadi, bumi kok punya ini gitu. Padahal Allah itu jadikan bumi itu mudah dilalui, mudah dijelajahi, karena memang berhenti, seolah-olah berhenti. Bila makanya ayatnya huwallazi ja'ala lakumul arda dalulan, mudah untuk dijelajahi. Famsu fi manakibiha, maka berjalanlah, nikmatilah lekuk-lekukan bumi itu, penjuru-penjuru bumi. Di dalam surat Al-Ghasyiyah ya, itu Allah Subhanahu wa taala kan jelaskan begini ya, apakah kamu tidak melihat ya, bagaimana langit itu ditinggikan, lasana kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat. Sebelumnya wa ilal ibili kaifa khuliqat. Kalau kita pengen lihat kota kemana? Kalau di sini ya ke Bonbin, ya ke Bonbin atau ke Pasuruan, tempat rekreasi itu, yang di situ memang ada kotanya. Ya. Berarti kita harus jalan-jalan ya. Kalau ke Bonbin masa nggak jalan-jalan? Kita harus jalan-jalan ke Bonbin. Kalau ke Pandaan ya ke Pandaan jalan-jalan. Inilah perintah dari Allah. Famsu fi manakibiha. Maka telusuri, ya, berjalanlah, nikmati lekukan bumi. Bagaimana Allah menciptakan unta. Unta itu binatang yang sangat kuat, ya, binatang yang sangat kuat. Tapi nek disembelih, kok nyembelihnya lebih mudah daripada sapi. Ini kan aneh ya, lebih mudah dari sapi. Kalau sapi dibegal dulu, dijatuhkan dulu, baru disembelih. Kalau unta sambil berdiri, dipangkal lehernya, disembelih, sudah, nggak peronta, nggak apa ya, tahu-tahu duduk dan mati. Itu unta. Makanya afala ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at. Kalau ingin lihat bagaimana langit itu ditinggikan, kita mesti kemana, Bu? Pak? Dan jangan-jangan nggak pernah lihat langit ya? Ya Allah, lihat langit mengata-ngata bodoh gitu. Ya, ke tanah lapang, ya, ke tanah lapang, ke pantai, ke atas gunung dan seterusnya. Atau ke mana tempat wisata yang menjelaskan tentang bintang. Nah, di Perak ada, ya, di Perak itu ada. Berarti kita harus menikmati. Kemudian kita juga harus menikmati bagaimana gunung itu ditinggikan. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Bagaimana gunung itu dikokohkan. Pernah ke gunung Bapak Ibu? Halo? Pernah lihat gunung ya kalau pagi. Yang bapak-bapak, yang ibu-ibu yang dulu pernah ikut pendakian ya pernah ke lereng gunung. Gunung itu tak seindah yang kita lihat dari sini Pak Bu ya. Tak seindah yang dilihat dari jauh. Sehingga Bapak Ibu dari sini kemudian Allah jelaskan begini lagi dalam ayat itu. Wa kulu birrizqi. Maka makanlah, nikmatilah sebagian rezeki yang Allah berikan kepadamu. Berarti kuliner.
Jadi agama kita itu rupanya agama yang luar biasa. Al-Quran itu memberikan gambaran yang luar biasa. Tapi di ayat itu, pada saat kita jalan-jalan seperti itu, pada saat kita menikmati kuliner seperti itu, Allah ingatkan wa ilaihil nusur. Ini yang harus kita ambil. Ketika jalan-jalan itu harus menghadirkan pada diri kita bahwa mau gak mau kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di teman-teman pecinta alam itu ya ada kalimat begini, apa gunanya kita menjadi pencinta alam kalau kita tidak bisa taat kepada pencipta alam? Menarik ya, apa gunanya kita menjadi pencinta alam kalau kita tidak bisa taat kepada pencipta alam? Artinya maksudnya muslimin, ketika kita sedang menikmati indahnya alam itu, kita harus selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah kita mengetahui bahwa safar, rekreasi itu adalah salah satu bagian yang Allah tunjukkan di dalam Al-Quran, kita diperintahkan untuk menikmati lekuan-lekuan bumi itu, maka ada salah satu hadis yang perlu kita perhatikan pada saat kita safar. Pada saat kita safar, saya bacakan hadisnya. Hadis ini diceritakan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah itu salah satu sahabat yang oleh Rasulullah SAW selalu diperhatikan. Kenapa? Karena Abu Hurairah ini tinggalnya di masjid. Tinggalnya di masjid. Di masjid itu ada satu tempat yang biasa disebut dengan sufa, dan orang-orang yang tinggal di situ disebut ahlus sufa. Kenapa tinggal di situ? Karena tidak memiliki rumah. Kenapa kok tidak memiliki rumah? Karena masyarakat muslimin mereka hijrah dari Mekah ke Madinah, rata-rata tidak bisa membawa rumah. Yang bisa dibawa hanya barang-barang yang mudah dan ringan dibawa saja. Sehingga Abu Hurairah itu salah satu sahabat yang tidak memiliki rumah dan tinggal di masjid. Namun Abu Hurairah ini punya tugas yang luar biasa, yakni mendokumentasikan perkataan, perbuatan, perilaku, keseharian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau sekarang mendokumentasikan itu kan gampang, lewat HP, ya, lewat tape recorder dulu, ada recorder dulu, CCTV, ya, kamera, itu dokumentasi sekarang. Namun para sahabat-sahabat dulu ketika ditugaskan untuk mendokumentasikan piranti perangkat-perangkatnya sangat terbatas, sehingga kecerdasannya yang digunakan, kekuatan ingatannya yang digunakan, termasuk sahabat Abu Hurairah. Berapa ribu hadis beliau mengingatnya dari Rasulullah SAW, termasuk hadis yang akan kita baca. Qala Rasulullah SAW, as-safaru qit'atun minal adab. Safar itu, bepergian itu sebagian dari siksaan, ya, sebagian dari siksaan. Kenapa kok siksaan? Karena Rasulullah menjelaskan begini,
kita tidak bisa leluasa makan. Waktu makan kita terganggu, waktu minum kita terganggu, waktu tidur kita terganggu. Ya. Maka kata Rasulullah, kalau sudah selesai urusan bepergian itu, segeralah kembali ke rumah. Kenapa? Karena kata Rasulullah, sebagian dari safar itu adalah adab bagimu. Adab itu siksa. Bu, kalau lagi safar kira-kira nyaman gak makan? Terganggu gak makan? Jadwal makan terganggu. Iya kalau jalan-jalannya itu kuliner, gak terganggu. Kalau jalan-jalannya ke gunung, iya kalau sehari bisa bawa bekal dari rumah. Kalau 3 hari saja bekal habis, mau nggak mau kita harus masak di sana. Terganggu. Minum juga tak seleluasa di rumah, apalagi di itu. Maka masyarakat muslimin rahimahullah, kita harus selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kita sambil berdoa. Nah, inilah tadi yang saya katakan di awal, ya. Kalau tidak kebaikan, ya keburukan yang pertama, ya, yang pertama. Kita itu harus bersaing. Ada bagian-bagian yang kadang-kadang kita kalah. Kalau untuk hiburan seperti itu, berapapun nilainya, sound systemnya, oke. Kalau untuk kebaikan, kadang-kadang sampai posisi ngomong nggak jelas. Maka ini penting untuk kita koreksi diri kita. Masyaallah muslimin, kenapa Rasulullah SAW sebutkan bahwa bepergian safar itu adalah salah satu bentuk adab, siksa, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu memang kita sengaja mau bepergian, mau nggak mau secara fisik, makan kita terganggu, minum kita terganggu, tidur kita terganggu. Secara psikis, yang pertama adalah kita tidak akan tahu apa yang terjadi, baik di perjalanan maupun di tempat tujuan. Itu ketika kita safar. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di perjalanan maupun di tempat tujuan. Tidak akan pernah tahu. Makanya ada hal-hal yang penting ketika kita mau safar. Ya, kita harus berdoa dan seterusnya. Nanti kita bahas doa. Kemudian yang kedua, kita juga akan menjumpai pemandangan yang buruk. Pemandangan yang buruk itu maksudnya apa? Pemandangan yang buruk bagi keimanan kita. Pak Bu, kalau kita safar berpergian, kira-kira yang kelihatan di mata kita orang-orang yang baik-baik saja atau semua orang bisa kita lihat? Apalagi naik pantai. Naik pantainya Kute bisa. Bagi bapak-bapak, arep digluh terus bro, gak digluh gelem ketok, betul lah ya. Itu sedikit banyak berpengaruh pada mental kita, pada kualitas iman kita. Kita berangkat dari sini ke Sidoarjo saja, kan nggak jauh ya. Di perjalanan kira-kira kita bisa melihat orang-orang yang baik-baik saja atau semua orang bisa kita lihat. Wong mosok sepeda motoran atau nyetir mobil itu
Digo mau mak sliwer katokan cekak lanang lan popo. Ono ngono iki. Podo ora lihat tidak ya. Nanti. Itu mau nggak mau berpengaruh pada keimanan kita. Mempengaruhi pikiran kita. Gelem nggak gelem? Ini sebagian dari azab ini. Sebagian dari ujian dan cobaan. Kemudian yang ketiga, kita akan mengalami penurunan ibadah secara kuantitas. Bapak Ibu, kalau kita lagi sabar, kita memang ada rukshoh ya. Rukshoh untuk jamaah. Berarti kuantitas dari sholat kita turun apa naik? Berkurang. Yang asalnya 4 rakaat, kalau dikosor jadi 2 rakaat. Yang asalnya 2 waktu, zuhur kita sholat, asar kita sholat, jadi 1 waktu kita jamak, apalagi jamak dan kosor. Yang asalnya 8 jadi cuma 2, cuma 4. Ini turun kuantitas dari ibadah kita. Apa maneh semojo awak dhewe untung bepergian ono alasan. Oleh seluruh kotak kosong belum dino musuh gak ada. Beda dengan puasa. Ono ada. Jadi sholat itu dikosong. Dikodok kan dikodok. Telung dino, 5 dino didadekno situ. Ya, zuhur itu kan 4 rakaat ya. Kita dino jadi 20 rakaat. 4 rakaat sama 4 rakaat. Ono koyo ya Allah. Padahal kalau Ramadan itu bisa dikodok di hari yang lain. Nah, ini penurunan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekarang mari kita lihat bagaimana kata ulama tentang bepergian. Ibnu Qudamah itu menjelaskan kepada kita hakikat bepergian itu, hakikat safar itu. Kata beliau, dinamakan safar karena safar itu pengungkapan akhlak. Jati diri kita itu terungkap pada saat safar. Api elek wong itu kelihatan ketika safar. Nek wong itu memang dia istiqomah baik, biasanya ketika safar pun selalu ingat kebaikan-kebaikan yang sering dia lakukan. Sholat misalnya, ada waktu yang memang diperhatikan betul ketika waktu sholat itu. Dan ada orang itu karena lingkungan rumahnya itu baik, semua orang pergi ke masjid. Nah, pas safar kan gak ono situ. Dari gak kelemahan, untuk alhamdulillah. Apa maneh ono sing safar itu tujuannya memang lain. Tujuannya kemana? Pengen malah naudzubillah. Makanya inilah salah satu kebenaran sabda Nabi. Safar yang butuh biaya banyak itu hanya boleh pada 3 tempat: Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi. Karena di sana tidak mungkin kemudian kita turun grafik ibadah kita. Mungkin turun kalau di Mekah, lalu dengan yang pernah ke Mekah di sana, kok apa ini kalau sing perlu neng omah, neng hotel ada seperti itu. Nemen kalau ada ya, nemen kalau sudah seperti itu berarti. Nah, itu malah nemen itu. Ya, nemen. Dan liyo neng gon liyo, maksudnya seperti itu.
di tempat seperti itu saja ada perilaku yang buruk yang dia lakukan, opo maneh neng nggon liyan Singapura, Bangkok, ya, ke Thailand. Alhamdulillah. Masyaallah muslimin rahimahumullah, ini bagian-bagian dari safar, hikmah safar. Kemudian Ibnu Taimiyah itu menjelaskan yang ini adalah ungkapan dari Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab itu ketika ada seseorang itu mengatakan bahwa si fulan itu baik, ya, si fulan itu baik. Jadi salah satu sahabat lainnya itu ngomong kepada Umar bahwa si fulan itu adalah orang yang baik. Kemudian Umar itu bertanya begini, apakah ia itu tetanggamu? Apakah ia itu tetanggamu? Apakah si fulan itu tetangga? Artinya kalau tetangga itu setiap hari kan bergaul, setiap hari berkomunikasi, tahu keseharian. Maka sahabat ini menjawab, tidak, wahai Umar. Kemudian pertanyaannya kedua, apakah engkau pernah bertransaksi keuangan dengan dia? Ini yang kedua. Kalau satu tadi tetangga tidak, ditanya yang kedua, apakah engkau pernah bertransaksi keuangan dengan dia? Utang piutang dan seterusnya. Pernah bertransaksi dengan dia atau tidak? Karena ma'asyiral muslimin, orang itu kalau butuh nek pilih kan luar biasa, argumentasinya luar biasa, caranya luar biasa, giliran nyaur padahal ada, kecuali tidak ada, itu lain. Ada dan beritahu kamu itu belum ada, nggak ada mau apa, nggak ada. Dan itu kalau orang baik itu menjelaskan, ya mohon maaf belum bisa, ya. Sehingga nggak tetap ono wong itu sak urunge utang terus barang wis utang ora tau gelem. Nah itu bahaya. Opo maneh pas ditagih malah ngapun. Maka jawab sahabat itu tidak. Pertanyaan ketiga ini yang benar. Apakah kamu pernah bepergian dengan dia? Apakah kamu pernah bepergian dengan dia? Jadi ma'asyiral muslimin, bepergian itu menjadi hal yang bisa mengungkap jati diri seseorang, mengungkap akhlak seseorang. Ya, makanya Rasulullah SAW ketika ada orang yang bepergian itu memberikan doa, ya, memberikan doa kepada orang yang bepergian itu. Doanya ma'asyiral muslimin ini diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Rasulullah SAW itu didatangi oleh seseorang, dan karena dia mau bepergian maka orang ini meminta sesuatu kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, inni aridu safar. Wahai Rasulullah, saya akan safar. Saya akan safar. Maka berilah sesuatu kepadaku. Maka Rasulullah SAW kemudian mendoakannya. Mudah-mudahan Allah selalu menambahkan ketakwaan untukmu. Yang penting satu. Kemudian tambah lagi, wahai Rasulullah,
Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa. Tambah lagi ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mendoakan mudah-mudahan Allah memudahkanmu berbuat baik dimanapun kamu berada. Jadi masyarakat muslimin, ketika ada saudara kita itu mau bepergian, Rasulullah memberikan contoh kepada kita. Yakni satu, kita mendoakan mudah-mudahan Allah senantiasa memberi rahmat berupa takwa. Yang kedua, mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa. Yang ketiga, mudah-mudahan Allah memudahkanmu di dalam berbuat baik dimanapun kamu berada. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulnya sudah menggambarkan bahwa safar itu adalah bagian dari adab, ujian atau siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memang ada manfaatnya, tapi waktu makan kita, tidur kita, minum kita terganggu, kita tidak tahu apa yang terjadi di perjalanan, kita pun tidak tahu apa yang ada di tempat tujuan kita nanti, kita juga tidak tahu apa yang kita lihat di perjalanan, dan banyak hal yang terjadi pada kita. Lebih-lebih penurunan kuantitas dari ibadah kita. Maka Rasulullah SAW mendoakan demikian. Di samping itu, Rasulullah SAW juga memberikan kita doa, ya, doa. Dari Anas bin Malik itu Rasulullah SAW memberikan doa ketika keluar, ketika bepergian. Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata illa billah. Masyaallah muslimin, doa ini ringan. Kita sering baca itu ya, mudah-mudahan. Doa ini ringan, tapi apa kata Rasulullah SAW? Rasulullah SAW memberitahukan kepada kita bahwa pada saat itu akan dikatakan kepadamu, kamu telah mendapatkan petunjuk, kamu telah diberi kecukupan dan mendapatkan penjagaan hingga setan-setan menjauh darinya. Lalu setan itu pun berkata, bagaimana engkau akan menggoda seorang laki-laki yang telah mendapatkan petunjuk, kecukupan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Abu Dawud. Inilah masyarakat muslimin, doa yang biasa kita baca, namun hikmahnya luar biasa. Allah berikan penjagaan kepada kita, Allah berikan kecukupan kepada kita, kata Rasulullah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada kita. Ketika kita keluar rumah, berdoa, Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata illa billah. Maka kalau sudah seperti ini, kita jangan sampai kemudian melupakan doa. Kemudian yang berikutnya, ini doa yang biasa juga kita baca, lebih-lebih kalau kita bepergian jauh, ya. Kemudian kita berdoa. Doa ini diawali biasanya dengan takbir 3 kali, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Masyaallah muslimin, kita itu berkendaraan itu sebelumnya kita tidak bisa menguasai kendaraan. Hanya Allah yang mengendalikan kendaraan. Masyaallah muslimin,
orang itu kelihatannya aman, ya, kelihatan aman ketika bepergian. Sepedanya di servis, sepedanya dicek panik, dicek rantai, dicek wis ready. Tahu, tapi di perjalanan kita nggak tahu. Kadang kita berbuat boleh atau sebaliknya kita didolimi. Didolimi itu bagaimana? Kita sudah hati-hati, tapi ada orang lain yang kurang hati-hati, nabrak lawan. Nah, ini bisa terjadi di perjalanan. Makanya doa-doa seperti ini, doa-doa yang diberikan oleh Rasulullah SAW itu adalah bagian yang sangat penting pada kehidupan kita supaya kita nanti selamat sebagaimana perintah, sebagaimana maklumat dari Allah Subhanahu wa taala, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Atau wa ilaihi nusur. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa hal alhamdulillah tidak ada yang lewat. Jadi saya juga akan ngerem. Ya, saya akan ngerem. Kalau ada yang lihat, ternyata yang lewat cuma sekali. Alhamdulillah. Belum balik. Padahal terlihat berarti kan buahnya yang ada itu baru satu. Mungkin nanti agak siap. Monggo kalau ada yang disampaikan. Halo, monggo. Ada undang-undang yang disampaikan, monggo, tidak harus materi yang saya sampaikan, ya. Assalamualaikum Ibu Bapak. Ibu-ibu dipersiapkan itu ada pelantang untuk menanyakan sesuatu. Dan ada mic ya. Tolong sebut nama lalu alamat lengkap ya, di mana hingga kita bisa mengenal lebih dekat. Silakan. Iya, itu ada pesertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau tanya penjelasan tentang seperti jiwa termaya. Surat Al-Baqarah terdiri dari 286 ayat. Umpama 286 ayat. Ya, itu kalau dibagi dua menjadi 143. Di situ ada artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat pertengahan. Ya, kok pas tepat di pertengahan gitu loh. Ayatnya juga pertengahan ya. Untuk penjelasannya Pak Ustadz, kok nggak ditaruh di 139 gitu? Kok pas ya Pak Ustadz ya? Oh ya Pak. Ya, mohon penjelasannya untuk surat. Ustaz ya, disebut nama lalu alamat. Sudah tadi ya, sudah maksudnya. Alamatnya ke dasar kelas 10 nomor 8. Ya, terima kasih Pak Ustadz, mohon penjelasannya ya. Alhamdulillah kita ditunjukkan salah satu mukjizat Al-Quran, ya, bahwa Al-Quran itu memang bukan karya Muhammad, ya, bukan karya Muhammad, tapi firman Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Kodifikasi ayat itu, kodifikasi ayat itu kan turunnya enggak blek satu kali kan. Al-Quran itu kan turunnya berangsur-angsur. Tidak urut Al-Baqarah ayat 1, 2, 3, enggak urut seperti itu. Ada momen-momennya. Nah, kemudian menyusunannya, meletakkan ayatnya, itu Rasul memberitahu kepada sahabat. Ini salah satu kecerdasan dari Rasulullah SAW, atau ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 143, pertengahan ayat, yang Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini mengawali firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Jadi
wis neng pertengahan surat bunyi ayatnya wasato pertengahan itu bukan hal yang kebetulan ya, tapi inilah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, keagungan dari Al-Qur'an. Makanya ma'asyiral muslimin, makin kita dalami Al-Qur'an, insya Allah makin bertambah keimanan kita. Makin kita tahu makna Al-Quran, makin kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun begini, ma'asyiral muslimin, hidayah itu dari Allah. Sebab ada orang yang hafal Al-Quran, paham bunyi-bunyi Al-Quran, paham makna Al-Quran, tapi gak beriman, itu ada. Para orientalis yang memang tujuan menghafalnya, tujuan memahaminya untuk melemahkan kaum muslim, itu ada seperti itu. Ya, ada orang-orang yang seperti itu. Tapi rata-rata kalau kita perhatikan betul Al-Quran itu, pasti kita akan bertambah keimanan kita. Sehingga di Al-Quran ini surat Al-Baqarah ayat 143 kita jadi tahu jumlah ayat Al-Baqarah itu 286. Pertengahannya adalah 143. Nah, kok bunyinya koyok? Jadi ini adalah bagian tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tanda bahwa Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Ya. La raiba fihi. Dan Al-Quran itu memang petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan membacanya saja kita akan diberikan pahala, apalagi memahami isinya, mengamalkan isinya, menjadikan keseharian kita berakhlak seperti Al-Quran, maka balasannya tiada lain hanyalah surga dari Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi ini penjelasannya sekarang ya. Untuk penjelasan makna ayatnya bisa Bapak Ibu baca. Karena Allah itu menjelaskan bahwa Allah itu menjadikan kita ini umat yang wasatah, pertengahan. Secara ekonomi kita bukan komunis ya, yang sama rasa, sama rata. Secara ekonomi loh ya. Kita juga bukan kapitalis yang semuanya kita kuasai, tapi kita wasatah. Islam mengakui kepemilikan pribadi. Juga Islam mengakui harus berbagi. Ya, berbagi. Kalau komunis itu kan baikku ya baik sama rasa. Tapi gak ono sesungguhnya gak ada. Hanya di konsep saja. Dari pengen menguasai ya saja pengen menguasai. Cuman kedongnya sama rata sama rasa. Baikku ya baikku ya wong akeh lah. Ada yang pengen berkuasa. Kalau kapitalis jelas-jelas menguasai seluruhnya, yang lain itu cuma numpang. Dunia ini milik kita semuanya, yang lainnya kos. Tapi Islam itu wasatah, wasatah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka mari kita tempatkan diri kita dengan baik sebagai umatnya wasatah. Wasatah itu selalu berpegang teguh kepada Al-Quran, tidak mementingkan diri sendiri dan atau sebaliknya mementingkan kepentingan umum sepenuhnya, tapi kita di samping mementingkan diri kita sendiri juga mementingkan kepentingan umum. Jadi kita tidak hanya hidup sebagai makhluk pribadi, kita juga hidup sebagai makhluk sosial. Pertengahan, wasatah. Agama kita mengajarkan seperti itu. Kita tidak dituntut oleh Allah puasa terus, tidak. Ada bukanya.
Kita tidak dituntut oleh Allah untuk ibadah khusus terus. Tapi ada kenikmatan-kenikmatan lain yang kita dipersilahkan untuk menikmatinya. Kata Rasulullah, aku ini orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku puasa, aku juga berbuka. Aku menikah. Ya, ini Rasulullah SAW. Aku juga tidur, kalau waktunya tidur. Ini Rasulullah SAW. Jadi Rasul itu benar-benar bisa mengaplikasikan Al-Quran. Ketika Aisyah ditanya oleh para sahabat bagaimana keseharian Rasulullah SAW di rumah, maka Aisyah menjelaskan akhlak Rasul itu ya apa yang kamu baca di Al-Quran. Di rumah ya seperti itu. Di rumah ya seperti itu. Bagaimana berkasih sayang, bagaimana bermesraan dengan keluarga, bagaimana tegas dengan keluarga dan seterusnya. Inilah pribadi Rasulullah SAW. Bisa dipahami itu ya. Gimana nggak apa-apa ya melekat. Bibirnya. Ada satu lagi. Ini yang belakang. Giliran Pak untuk Bapak. Ya satu lagi ini terus kadang maju. Oh ya, ini silakan. Terima kasih Pak Budi. Yang mau saya tanyakan, tadi kan dibahas tentang itu sholat di jamak itu kosor dalam safar gitu. Nah, ini sering terjadi pada saudara-saudara kita, terutama pada yang saya alami ini pada kegiatan ibu di BW, APD, BWA maupun PDA dan sebagainya. Ini di setiap kegiatan itu selalu dijamak sholat itu. Jadi padahal kita memahami bahwa yang sebaiknya adalah bahwa Allah sudah berfirman bahwa Allah memberi ruksa bahwa kalau memang kau berat maka Allah memberi ringan. Tetapi Allah juga memberitahukan bahwa lebih baik engkau kerjakan seutuhnya, yaitu seperti biasanya. Nah, yaitu kalau 4 ya 4, kalau 3 ya 3, itu seperti itu. Nah, bagaimana dengan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang dalam safar atau kegiatan sering kita lakukan, yaitu di luar kota gitu ya Bapak Ustaz, yaitu kita selalu menjamak gitu Ustaz. Jadi, tetapi seringkali saya dan teman-teman yang lain itu kita tidak menjamak karena di situ kita banyak luang waktu gitu loh. Jadi apa sebaiknya bagaimana atau gimana untuk penjelasan dari Ustaz. Dan terima kasih. Ya, saya Bu Haswa, saya Kedansari, Ustaz. Saya masih S2 ini Unmu Surabaya. Kedansari ke-9 nomor 16. Terima kasih Ustaz untuk keterangannya atau jawabannya. Terima kasih. Bapak Ibu, kita ada ruksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulullah SAW. Jadi batas boleh jamaah, boleh qashar itu di dalam hadis itu 3 mil. Tapi kalau di dalam Imam Syafi'i, badannya Syafi'i itu kisaran 80 kilo ya. 80. Nah, 3 mil itu berapa kilo? 3 mil itu kalau kita lihat di kamus itu 4,5 kilo. 4,5 kilo. Artinya bukan jaraknya betul, tapi kesulitan yang kita hadapi. Dan kalau Allah berikan rukhsah, Allah berikan keringanan, itu mana yang utama? Kita ambil atau tidak kita ambil? Itu para ulama itu banyak memberikan gambaran kepada kita bahwa lebih baik kita ambil keringanan.
mengambil keringanan itu lebih baik. Misalnya Bapak Ibu, kita itu diberikan ini gambaran ya. Kita itu diberikan oleh tetangga kita makanan, ya. Padahal di rumah kita juga ada makanan itu. Kita oleh Rasulullah SAW tidak boleh menolak pemberian hadiah ini. Harus diterima dengan lapang dada, walaupun nanti setelah diberi ini kita berikan ke orang lain, tapi kita tunjukkan sikap menerima dengan sebaik-baiknya. Hanya saja memang ketika kita bepergian itu kuantitas jumlah ibadah kita turun, tapi kita lihat di dalam hadis lain, orang yang bepergian itu doa-doanya dikabulkan. Apa kemudian kita tidak bisa menambah kebaikan lewat doa, lewat berzikir, lewat kebaikan yang kita lakukan? Contoh, kita bepergian ke Trawas. Trawas itu tidak ada 80 itu. Trawas, kebetulan kita naik gunung kuda ya, kuda macet itu ya, macet, celaket lah. Naik, kita nikmati keindahan di sana. Kemudian dengan menikmati keindahan itu kita bisa meluapkan syukur kita kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah, kita memuji kepada Allah. Sholatnya memang turun, tapi kebaikan yang lain kita naik. Jadi ada amal lain yang bisa kita tunjukkan. Makanya doa orang yang safar itu mustajabah. Banyak-banyak berdoa, banyak-banyak berzikir. Untuk sholatnya ada jamak, ada kosong. Tapi kalau sudah merasa kemudian nggak ada aktivitas lain, hanya pelatihan ringan-ringan, banyak senggang, bisa juga pakai pendapat yang kedua. Tidak mengambil rukhsah itu, tapi tetap menjalankan sebagaimana mestinya. Ini ada orang Sumatera sekolah di Surabaya. Sumatera sini boleh jamaah? Boleh dihukumi safar apa enggak? Nah, selama dia di sini safar terus. Nah ini juga tidak di. Bapak Ibu ketika umroh safar enggak? Kita panjenengan ning kono jamak apa salat biasa? Halo? Yang sudah umroh atau di sana jangan jamak apa ikut salat jamaah biasa? Biasa. Emang ya. Emang karena memang tujuan bepergiannya cuma ibadah. Enggak ada kesibukan lain. Kalau tetap dihukumi jamaah, ya emang lain dengan haji. Haji itu dituntut oleh waktu, ya, dituntut oleh waktu. Jam sekian harus nyampe sini, jam sekian harus nyampe sini. Ada tahapan-tahapan dan tanggal itu nggak boleh meleset. Mau nggak mau harus jamaah, harus kosong. Disitulah jarak tadi. Gak berlaku. Yang 80 tadi gak berlaku. Jadi, karena kepadatan dari aktivitas yang dia harus lewati. Nah, dengan demikian memang mengambil rukhsah itu baik, ya, sangat baik bahkan. Tapi dalam momen-momen tertentu, kadang-kadang memang harus kita lewati kebaikan, karena memang ada yang jauh lebih baik. Ada momen yang tidak bisa kita lewati. Contoh umroh.
umroh kan niatnya mengibadah neng kono. Nampo dalil aku safar jamaah itu maghrib karo isya ya. Mari turun saya. Zuhur karo asar pisan kok liya ning lenjer. Gawe maksiat. Hemat. Dalam hal tertentu harus kita sikapi seperti tapi ini haji nggak bisa, harus mau nggak mau ada kosornya, ada jamaknya, karena dituntut pada aktivitas yang itu waktu yang menjadi patokan. Nginep di sini jam sekian, waktunya ini jam sekian, ada waktunya, nggak boleh lewat. Ya, gitu. Jelas Bu ya? Bapak ada Bapak? Iya, Bapak ada? Iya. Enggak. Ini silakan Bapak. Satu saja. Bila ada yang tidak ditanya, silakan. Oh, dari Lamongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya alamat Naksari Kampung Bapak Tujuh dan Pengejaran. Saya mau bertanya tentang Al-Quran. Al-Quran itu petunjuk dari Allah. Dan di Al-Quran ada pembelajaran membaca Al-Quran. Ada yang berpendapat begini, membaca itu tak seberapa penting, yang penting itu memahami, mengamalkan. Saya yang mau tanya, gimana yang paling tepat itu membaca, memahami dan mengamalkan itu yang didahulukan. Terima kasih Pak. Bapak Ibu mendahulukan mana membaca apa memahami. Bapak Ibu untuk bisa memahami diawali dari membaca ya. Yang pertama kali ayat turun surat Al-Alaq, bunyinya Iqra, membaca. Ketika kita sholat, ya, kita sholat, setelah takbiratul ihram, kemudian setelah kita doa, membaca atau memahami? Membaca. Artinya kita juga banyak membaca secara visual, juga memahami dan mengamalkan. Ini biasa ya Pak Bu. Ini masih penting memahami itu adalah alasan ketika kita belajar moco. Betul ya? Ya. Nah itu. Oh no ya alasannya ya. Moco itu penting. Rasul itu memberitahukan. Ya, membaca Al-Quran itu masing-masing huruf diberi 10 kebaikan. Alif Lam Mim. Berapa huruf? 3. Alif Lam Mim itu bukan 1 huruf tapi 3 huruf. Gimana kalau terus memahami doa agak diurus? Enak. Moco dong itu oleh dari Rasulullah. Walaupun kita nggak paham itu dapat, kita yakin. Maka Bapak Ibu, mari kita perbanyak. Ya, salah satu yang paling mudah itu baca Quran. Ya, mudah mendapatkan pahala dan Rasul ada jaminan itu satu huruf 10 kebaikan Bapak Ibu. Ya, berarti kan paling banyak, berarti kan oleh banyak. Nah, nemenin terus kata Al-Quran sedino ya Pak. Sahabat itu kenyang 3 dino ya ora. Terus maksimal kamu kok 3 dino iso. Kok ana sedino jero terus kata 3 biji terus. Itu mulai. Bisa ya khatam 1 hari bisa. Cuman bacanya cepat. Ya, tapi itu tidak dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Dan kita itu kalau membaca Al-Quran, ya diberikan contoh oleh Rasul membaca yang baik, membaca yang benar. Nabi itu sering ketika Ramadan itu
meminta sahabatnya untuk membaca. Sampai Al-Quran itu sungkan. Al-Quran itu turun kepada wahai Rasul, turun kepada dan engkau yang paham betul bagaimana membaca Al-Quran. Engkau bacaan yang paling baik dia bacaan. Tapi Rasulullah SAW, aku ingin mendengarkan apa yang engkau baca. Karena memang sahabatnya ini suaranya juga suara bacaannya juga. Nah ini Bapak Ibu, di masjid ini kalau malam minggu ya itu ada tahsin, jadi mari kita semarakkan. Kalau bukan kita yang menyemarakkan, boy kurang arah ya, jangankan itu kajian, sholat ini kadang-kadang belum. Makanya kita mari berkomitmen ya, kita pentingkan ya, memakmurkan masjid kita, karena di sini kita beramal, di sini kita berjariah, dan mudah-mudahan jariah-jariah itu nanti ya dihadirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada saatnya. Ya, jadi mudah-mudahan kalau ada tafsir, mari kita ikuti dengan sebaik-baiknya. Ya memang kita harus konsentrasi Pak. Moco itu sungkan juga iso-iso. Salah orang ngomong, salah itu dibenarkan. Oh, aku sungkan bolak-balik salah, lancar-lancar. Tidak apa-apa, justru salah terus itu. Rasul mengatakan dapat dua. Satu usahanya, dua tekadnya itu. Ini lancar kan biasa-biasa, kalau usaha beras, tekad iso-iso. Ya. Malah tidak lancar kalau malah. Ini jaminan dari Rasulullah SAW. Tapi ojo pura-pura gak lancar. Jadi di bagus. Ono sing gak iso, gak iso. Ro itu gak iso, ro. Gak iso. Seperti itu. Tapi niatannya, usahanya yang dihargai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kayaknya sebentar lagi ada yang lewat. Mari kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك السلامة في الدين اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار وعافية الحساب اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم انصر اخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kemudian Bapak Ibu bahagia, kita apresiasi Bapak Ustadz Suparman dengan doa semoga beliau sehat dan bahagia bersama keluarga sehingga bulan depan bisa memberikan pencerahan kembali. Demikian pula kita jemaah sekalian juga sehat dan bahagia untuk minggu depan bisa mengajak keluarga hadir dalam kajian. Bapak tarik nafas, jangan beranjak dulu karena sarapan baru akan kita nikmati bersama. Mari kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah ya Rabbil alamin.